Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahadatul Afifah dengan NIM 2309075101023. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai UI UX Design and Experience Optimization, yang dimana kita akan bahas desain yang baik bisa menciptakan pengalaman pengguna yang menyenangkan dan juga membantu bisnis untuk berkembang. Langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Nah, 3 reason customer fear frustration pre-purchase e-commerce. Nah, sebelum pelanggan melakukan pembelian di e-commerce, ada 3 alasan utama nih, kenapa sih mereka sering merasa frustasi. Nah, alasan yang pertama adalah proses checkout yang membingungkan. Jadi, a confusing checkout process. Nah, jadi kalau misalkan pada tahap checkout ini terlalu banyak langkah atau terlalu banyak deskripsi, terlalu banyak form-form yang harus diisi. Nah, ini bisa menjadi alasan kenapa sih pelanggan itu bisa merasakan frustasi. Kemudian alasan yang kedua adalah the buy now button is impossible to find. Jadi tombol beli sekarangnya itu sulit untuk ditemukan atau bahkan tidak bisa ditemukan gitu ya. Nah, hal ini padahal sangat penting untuk e-commerce kita. Kemudian alasan yang ketiga adalah the site is too slow or crashes. Jadi situsnya itu terlalu lambat gitu atau mengalami crash gitu ya. Nah, hal ini pastinya akan membuat customer kita merasakan frustasi. Nah, oke, bisa dilihat pada ilustrasi gambar ini di mana seorang pria sedang mengunjungi situs web yang loadingnya lama, ada yang error atau deskripsi terlalu banyak gitu ya, mengalami crash gitulah. Nah, ini membuat dia menjadi frustasi. Itulah mengapa situs yang lambat atau crash menjadi alasan utama nih kenapa sih customer kita bisa menjadi frustasi. Nah, UI is not UX, UX is not UI. Banyak orang yang sering menyamakan UI dan juga UX, padahal kedua hal ini adalah sesuatu yang berbeda. UI atau user interface adalah tampilan antarmuka pengguna, sedangkan UX adalah user experience atau keseluruhan pengalaman yang dirasakan pengguna saat berinteraksi dengan produk digital. Kedua hal ini memang saling melengkapi, tapi dua hal ini juga memiliki fokus yang berbeda. Oke. Nah, what is user interface atau UI? Sebenarnya apa sih UI itu? Nah, jadi UI itu adalah titik di mana pengguna berinteraksi langsung dengan produk digital. Nih, contohnya seperti website, application ya, aplikasi atau sistem operasinya. Nah, UI ini meliputi semua elemen visual. Contohnya seperti buttons, icons, menu, layouts, color, fonts dan lain sebagainya yang tampak visual gitu ya. Nah, sedangkan untuk UX, nah apa sih UX itu? UX atau user experience itu lebih menekankan pada bagaimana perasaan pengguna saat menggunakan produk. Nah, seperti apakah mudah gitu ya, apakah nyaman, dan juga apakah sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, di sini ada the UX journey, navigating feelings and functionality. Jadi ada dua nih. Yang pertama itu untuk feelingsnya atau emotional resonance-nya. Kemudian yang kedua adalah easy of use-nya ya, dari segi fungsional. Nah, jadi UX ini ada dua aspek, yaitu melalui feelings dan juga functionality. Nah, lanjut, why do UI UX matter? Kenapa sih UI UX itu penting? Nah, untuk user pastinya desain dari UI dan UX ini sangat penting ya. Complete tasks quickly and efficiently. Nah, ini membuat user kita menyelesaikan tugasnya dengan cepat dan juga efisien. Kemudian juga bisa membuat rasa kepercayaan dan juga kepuasan gitu ya untuk user kita. Nah, kalau UI UX dalam segi bisnis pastinya yang pertama itu untuk meningkatkan tingkat konversinya atau sales penjualannya gitu ya. Kemudian yang kedua bisa meningkatkan juga customer loyalty, dan yang terakhir juga bisa membuat reduce customer support gitu ya. Jadi mengurangi biaya cost gitu ya.
mengurangi cost untuk customer. Next, how UX drive conversion and customer loyalty. Nah, fokus utama dari UX adalah easy of use, comfort, efficiency, dan juga user satisfaction. Nah, jadi kalau misalkan website kita itu sudah mudah gitu ya, nah pastinya akan ada kenyamanan yang dirasakan oleh customer kita. Dan juga kalau misalkan sudah efisien, kemudian pastinya nanti akan ada kepuasan pelanggan yang terjadi. Oke. Nah, UX dan konversi. Apa nih hubungan UX dan juga konversi? Nah, konversi sendiri adalah tindakan yang kita harapkan dari pengguna gitu ya. Nah, di sini ada beberapa contoh. Yang pertama itu purchasing a product atau membeli produk gitu ya. Yang kedua ada sign up for an account. Jadi ada juga tujuan dari website itu untuk customer melakukan pembuatan akun. Yang ketiga filling out a form. Ada juga tujuan dari website untuk mengisi form aja gitu. Kemudian ada juga tujuannya untuk mendownload aplikasi dan lain sebagainya. Oke, next. How does UX affect conversion? Nah, ada beberapa cara untuk bisa memengaruhi konversi dari UX gitu. Yang pertama, clear navigation atau navigasi yang jelas. Nah, ini memudahkan pengguna untuk menemukan produk kita. Kemudian, yang kedua, simple checkout atau proses checkout yang sederhana. Nah, ini bisa membuat pelanggan itu langsung membeli atau reduce cart abandonment. Nah, jadi pelanggan itu langsung melakukan check out tanpa disimpan di keranjang aja dulu gitu. Nah, yang ketiga, fast website atau app performance. Nah, seperti yang sebelumnya tadi, kalau misalkan website kita itu lancar gitu ya tanpa ada loading yang lama, nah ini tuh bisa mencegah frustasi gitu. Kemudian yang ketiga adalah kalimat CTA dan juga visual yang efektif gitu. Nah, jadi performa website yang cepat itu kemudian ditambah lagi dengan tombol ajakan yang kuat, nah itu akan meningkatkan klik dan juga pembelian. Nah, jadi empat hal ini dapat berimpact ke konversi pelanggan kita. Nah, di sini ada studi kasus ya. Nah, yang mengatakan di mana setiap 1 detik delay yang terjadi, nah itu tuh meningkatkan setidaknya 7% pembelian dibatalkan gitu ya. Nah, jadi dari 1 detik aja kita ada loading atau delay, nah itu tuh ternyata 7% tingkat konversinya itu menurun. Nah, next, business impact of good UX. Nah, UX yang baik itu membawa dampak besar bagi bisnis. Yang pertama itu increased revenue, pastinya pendapatan itu meningkat. Yang kedua cost efficiency, yaitu biaya berkurang. Kemudian yang ketiga word of mouth referrals, jadi pelanggan itu puas dan akhirnya merekomendasikan ke orang lain melalui mulut ke mulut gitu ya. Yang keempat adalah memberikan competitive advantage, yaitu keunggulan kompetitif dibandingkan pesaing. Next, nah di sini ada testing gitu ya. What is A&B testing? Nah, A/B testing ini adalah metode untuk membandingkan 2 versi halaman atau 2 versi aplikasi gitu. Nah, jadi ada versi A dan juga versi B, yang dimana tujuannya itu untuk melihat mana yang memberikan hasil lebih baik berdasarkan data dari pengguna. Nah, ada di sini misalkan versi A, kemudian versi B. Nah, nanti dicari tuh key metricnya gimana. Nah, di sini ada case study lagi ya, studi kasus small change big impact. Jadi perubahan kecil ternyata sangat berdampak gitu. Nah, bisa dilihat di sini ada versi A dan juga versi B, di mana versi A itu dan juga versi B untuk seluruh tata letak, font, tipografi,
itu sama. Yang membedakannya itu hanyalah penggunaan warnanya, dimana versi A itu menggunakan warna biru dan versi B menggunakan warna hijau. Nah, hanya dengan mengganti warna tersebut, ternyata hasilnya menunjukkan bahwa versi B atau versi yang hijau ini itu 15% meningkatkan konversi dibanding versi A atau versi yang warna biru. Nah, itu ya. Jadi dari perubahan yang kecil, hanya perubahan warna, ternyata dampaknya itu bisa sangat besar ya, 15%. Oke, next. Nah, kapan kita harus menggunakan user testing? Kapan kita harus menggunakan A/B testing? Nah, kita kembali dulu. Kita ini akan mencari kenapanya atau membandingkan mana yang lebih baik. Nah, jika misalkan kita akan mencari why-nya gitu ya, kenapa, nah kita lebih cocok menggunakan user testing, yang dimana kita akan eksplorasi, kita akan menanyakan di mana struggle-nya, di mana kesulitannya, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan kita akan membandingkan, kita itu menggunakan A/B testing, dimana kita seperti contoh yang tadi, yang biru dan hijau tadi, kita membandingkan antar dua website gitu ya. Nah, experience optimization. Nah, UX is not a project, it's a continuous process. Jadi UX itu bukan hanya project yang sekali selesai, tapi yang prosesnya terus berkelanjutan. Nah, jadi kita itu perlu menganalisis datanya yang pertama, kemudian membuat hipotesis, kemudian melakukan testing atau pengujian, kemudian kita juga melakukan pembelajaran terus-menerus yang kita ulang itu. Jadi dengan cara-cara ini, pengalaman pengguna atau UX itu akan terus meningkat seiring dengan waktu. Okay. Planning and foundational research. Nah, di sini ada kalimat gitu ya. Failing to plan is planning to fail. Jadi gagal merencanakan berarti berencana untuk gagal. Nah, jadi tahap perencanaan dan riset itu sangat penting gitu. Nah, kita harus tahu yang pertama, what will you sell? Apa yang akan dijual. Kemudian yang kedua juga kita harus tahu nih, who is your target market? Siapa sih target market kita? Kemudian yang ketiga, who are your competitors? Siapa sih kompetitor di bidang tersebut gitu. Kemudian yang terakhir, what makes you unique? Atau apa sih keunikan kita dibanding yang sudah ada atau dibanding yang lainnya. Nah, gitu ya. Kemudian defining your niche and product. Jadi focusing on a specific market segment help you stand out and build a loyal audience. Nah, jadi contohnya itu kayak ini ya, clothing. Nah, kita jangan membuat clothing aja, kita buat misalkan modern batik attire for young professional. Nah, ini kan unik gitu ya. Nah, jadi ini tuh kita bisa membangun citra kita lebih kuat dibandingkan hanya dengan clothing saja. Okay, next, choosing the right e-commerce platform. Nah, jadi untuk memilih platform e-commerce ini juga hal yang penting. Nah, untuk platform dari e-commerce sendiri ada dua. Yang pertama itu host platform atau software as a service ya, SaaS. Nah, contohnya itu seperti Shopify, BigCommerce, dan juga Wix. Nah, keunggulannya itu dari SaaS ini mudah untuk digunakan, kemudian keamanannya juga terjamin, kemudian sudah include sama teknisnya gitu ya, kemudian sangat mudah itu untuk memulainya. Tapi tentunya kekurangannya dari SaaS ini adalah adanya pembayaran tiap bulan ya, tiap rutin gitu. Kemudian ada juga limited customization, jadi aksesnya limit gitu untuk custom. Kemudian kalau untuk platform self host atau open source, contohnya itu seperti WooCommerce ya, atau WordPress, kemudian Magento dan lain sebagainya. Nah, kelebihannya itu adalah kita bisa full control dan juga fleksibel dan
lisensinya itu nggak ada gitu ya. Kemudian untuk kekurangannya pastinya untuk maintenance gitu ya, untuk teknisnya dan lain sebagainya kita harus paham. Nah, jadi yang harus dipikirkan dalam memilih platform e-commerce itu yang pertama bisa dari budget kamu berapa, kemudian gimana skill teknis kamu, dan juga kedepannya apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh platform yang akan kamu bangun ini. Nah, ini ada contoh-contohnya ya, seperti tadi yang SaaS dan juga open source. Ada Shopify untuk SaaS, BigCommerce, Wix. Kemudian kalau untuk yang open source itu ada codingannya juga, kayak Magnesia dan lain sebagainya. Nah, essential e-commerce features. Jadi fitur-fitur penting dalam e-commerce itu antara lain yang pertama secure payment gateway. Nah, jadi sistem pembayaran yang amannya gitu ya. Yang paling populer ada itu Stripe, PayPal, Square, Mitrans dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita ada shipping dan juga logistik manajemennya, kemudian ada inventory management, kemudian juga harus ada customer account-nya, kemudian product search and filtering, dan juga ada customer review and ratings. Nah, mungkin itu saja untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.